Sidang jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun 'aliman." Jadilah kalian ini orang yang alim. Apa maksud orang alim? Jadilah kalian ini sebagai pengajar, orang yang mengajarkan orang lain. Apakah mengajar pesantren, ataupun membuka majelis taklim, ataupun mengajar di rumahnya sendiri, mengajar anaknya, keluarganya, itu juga termasuk alim. Fa illam tastati' fakun muta'alliman. Jika kamu atau kalian tidak mampu, kata Rasulullah, untuk menjadi orang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang tinggal di pesantren ataupun hadir ke majelis taklim untuk belajar ilmu. Muta'allim di sini bukan hanya santri yang tinggal di pesantren, tetapi termasuk juga orang yang hadir ke majelis taklim untuk belajar ilmu agama. Fa illam tastati', jika kalian tidak mampu untuk menjadi orang yang menuntut ilmu, fakun mustami'an, jadilah kalian ini orang yang mendengar ilmu agama. Mendengar dimanapun, siapapun yang menyampaikan nasihat ilmu agama, dengarkan. Fa illam tastati' fakun muhibban. Alim tidak sanggup, tidak mampu, kemudian menjadi santri menuntut ilmu juga tidak sanggup, mendengar ilmu juga tidak sanggup. Fakun muhibban, jadilah kalian ini orang yang cinta terhadap ilmu. Apa maksudnya cinta terhadap ilmu? Dia bantu majelis taklim, dia bantu pesantren. Apakah dibantu dengan pikiran, ataupun dibantu dengan tenaga, ataupun dibantu dengan harta, itu semuanya muhibban terhadap ilmu, pencinta terhadap ilmu agama. Fala takun khamisan, jangan kalian ini menjadi yang kelima. Fatuhlik, maka kalian ini akan celaka, akan binasa. Selain yang keempat ini, jika kita menjadi yang kelima, berarti kita ini akan binasa, kata Rasulullah SAW, yang tidak peduli sama sekali terhadap ilmu agama. Pada suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, melihat satu kelompok berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kelompok yang lain menuntut ilmu di halaqah sedang mengkaji ilmu agama. Maka Rasulullah berkata, jika Allah berkehendak, Allah menerima doa ataupun zikir-zikir orang yang sedang berzikir tersebut. Kemudian kata Rasulullah, walakin bu'istu mu'alliman, akan tetapi saya ingin diutus ke dunia ini untuk menjadi seorang pengajar. Artinya apa? Rasulullah itu lebih memilih halaqah ilmu daripada halaqah fikir. Kenapa begitu? Ibu, itu lagi ngomong begitu, nggak dengar. Kenapa kita ini paling butuh terhadap ilmu agama? Bahkan seminggu sekali kadang-kadang kita ini tidak mau hadir ilmu agama. Sebulan sekali apalagi tidak ada waktu untuk hadir ilmu agama. Kenapa kita ini begitu sombong?
nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, rezeki, itu semuanya dari Allah. Kenapa tidak kita luangkan sedikit waktu ini untuk belajar ilmu agama? Dari Allah semuanya nikmat. Kita bisa hadir dari rumah ke sini itu karena nikmat Allah. Tetapi berapa banyak orang yang tidak peduli terhadap ilmu agama? Begitu sombongnya mereka. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita ini harus menuntut ilmu agama ini? Kenapa? Karena tidak ada guna kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, haji, zakat, jika tidak ada ilmu agama, tidak diterima satupun. Orang yang menikah dengan halal, dengan sah, di dalam rumah tangganya dengan dapat disadari oleh kedua mempelai tersebut, telah dia ceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu agama. Tanpa dia sadar, istrinya telah tertalak dengan baik dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan niatnya. Tanpa dia sadar, kemudian dia tidur lagi dengan istrinya. Itu hukumnya zina. Semuanya karena tidak ada ilmu agama. Bahkan orang yang tidak mempunyai ilmu itu diibaratkan dengan orang yang mati. Gak ada beda orang yang mati dengan orang yang tidak ada ilmu. Bahkan dikatakan lagi orang yang tidak ada ilmu itu sama seperti binatang. Orang sujud, dia sujud, tapi sujudnya tidak diterima. Dia beribadah seperti orang yang beribadah, tetapi ibadahnya tidak diterima. Setiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu agama tidak diterima ataupun tertolak. Tetapi kenapa begitu banyak orang yang sombong terhadap dirinya? Seminggu sekali majelis taklim diadakan di kampung-kampung, di masjid-masjid, tidak mau hadir. Sebulan sekali diadakan majelis taklim di Azikra ataupun di masjid-masjid yang lain, tetapi tidak ada waktu untuk hadir. Kenapa begitu sombongnya kita terhadap Allah? Nikmat-nikmat Allah, rahmat-rahmat Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Mana syukur kita terhadap Allah? Tidak mau kita menuntut ilmu agama. Bukankah kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah jika tidak ada ilmu agama? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menuntut ilmu ini sangat penting. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu Nabi yang mengatakan, menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kitab fikih ini. Dulu sudah pernah dibahas hal-hal yang membatalkan wudu. Udah habis. Pembahasan membatalkan wudu sudah habis. Kita masih dalam pembahasan bab taharah. Di dalam fikih ini ada 4 hal yang dikaji. Ini yang perlu kita ketahui semuanya. Yang pertama sekali di dalam fikih ini dibahas tentang ibadat. Semua kitab fikih yang kita buka di awalnya itu pasti bab ibadat. Termasuk di dalam bab ibadat itu bab taharah, bab tentang
air yang bagaimana boleh bersuci, air yang bagaimana yang tidak boleh bersuci, itu semuanya masuk dalam bab taharah. Termasuk wudu, termasuk wajib mandi, itu semuanya masuk ke dalam bab taharah. Alhamdulillah kita telah membahas secara tuntas tentang bab wudu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa di dalam fikih itu ada bab ibadat? Karena di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsul qalbiyah. Ada nafsu qalbiyah di dalam setiap diri manusia. Makanya hadir dalam kitab fikih ini yang namanya bab tentang ibadah. Hal yang kedua yang dibahas di dalam kitab fikih adalah bab muamalah, termasuk jual beli, riba, hibah. Kenapa ada bab muamalah di dalam kitab fikih? Karena di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsul batiniyah, nafsu perut. Semua orang ada yang nafsu perut. Untuk memenuhi perutnya itu biar sesuai dengan syariat, hadirlah yang namanya bab muamalah. Diatur dan di dalam bab muamalah ini boleh jual beli, yang begini boleh, yang begini nggak boleh, haram, yang begini nggak boleh, ini riba, diatur dalam bab muamalah. Maka jangan kita kira kalau sudah belajar kitab ibadat sudah selesai urusan, belum. Ada lagi di depannya nanti bab muamalah, bab tentang jual beli. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita telah memakan harta yang haram. Kita telah memakan riba karena tidak ada ilmu tentang muamalah. Hal yang ketiga yang dibahas dalam kitab fikih adalah bab tentang munakahat, bab tentang pernikahan. Nanti di sana dijelaskan bagaimana dikatakan pernikahan yang sah. Dijelaskan ini kalau kamu katakan ini menjatuh talak pada istri kamu, ini tentang rujuk, ini tentang apa namanya, nusyuz, istri nusyuz terhadap suami. Dijelaskan semuanya dalam kitab munakahat. Makanya yang sering kita pelajari itu bab ibadat, sedangkan bab-bab yang lain itu tidak kita pelajari. Padahal semuanya itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian datang hal yang keempat di kitab fikih, yaitu tentang jarimah atau tentang kriminal. Oh, kenapa tadi datang bab munakahat? Kenapa ada bab munakahat di dalam kitab fikih? Karena di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsul farjiyah, nafsu kemaluan. Setiap manusia jika dia itu fitrah atau normal, itu mesti dipenuhi nafsu farjiyah, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Yang laki-laki suka ke perempuan, yang perempuan suka laki-laki, itu mesti ada jika dia itu normal. Maka untuk memenuhi hal tersebut datang bab munakahat ini. Dijelaskan kalau kamu ingin ini, syarat-syaratnya ini, harus nikah. Setelah nikah kamu nggak boleh mengatakan ini, kalau kamu katakan nanti jatuh talak. Itu semuanya dijelaskan di dalam bab munakahat ini. Maka berapa banyak orang di zaman sekarang ini yang jatuh talak terhadap istrinya tanpa dia sadari. Karena banyak orang yang meremehkan tentang ilmu munakahat ini. Kemudian bab jarimah tentang kriminal. Di dalam kriminal ini dijelaskan nanti
Kalau kamu pukul orang, kamu bunuh orang secara sengaja, kamu begini dendanya. Kalau tidak sengaja begini. Kalau kamu berzina dengan anak orang, kamu harus dirajam ataupun dicambuk. Itu semuanya diatur dalam kitab jarimah tentang kriminal. Biasanya setiap kitab fikih itu bab jarimah paling akhir. Karena ini yang jarang terjadi pada manusia. Kenapa ada bab jarimah ini? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsul ammar, emosi. Semua orang itu ada emosi. Maka datanglah bab jarimah ini. Kamu jangan membunuh orang sembarangan. Kamu nggak boleh begini. Kamu nggak boleh berzina. Dijelaskan di dalam bab jarimah. Jika kamu lakukan itu, bagaimana hukumannya? Dendanya bagaimana? Semua orang ada yang namanya emosional. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang masih di bab ibadat. Di ibadat pun masih bab taharah yang paling awal. Belum lagi bab salat, belum lagi bab puasa, zakat, haji. Kalau pengajiannya hanya sebulan sekali, mungkin 10 tahun ke depan baru selesai. Setiap hari itu mungkin kita bisa kita baca satu bab, satu permasalahan yang membatalkan wudu, yang mewajibkan mandi. Pengajiannya juga sebulan sekali. Sebulan sekali pun tidak sanggup untuk hadir. Astagfirullah, innalillah. Tapi pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid silahkan hadir. Itu semua ada manfaatnya bagi diri kita. Apalagi ada dibahas tentang pengajian ilmu agama. Itu menyangkut dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas sedikit tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Mandi di sini bukan mandi biasa, tapi mandi wajib. Apa bedanya mandi biasa dengan mandi wajib? Apa bedanya? Mandi wajib pakai niat. Mandi biasa enggak niat. Kalau mandi biasa enggak pakai niat, berarti dia akan mendapat apa-apa. Tetapi kalau mandi biasa itu diniatkan ibadah, dia mendapat pahala. Ada dua niat. Tapi bukan niat mandi wajib. Saya pulang ke asrama mandi. Saya niatkan, ya Allah, saya mandi ini untuk menguatkan saya untuk ibadah pada Allah, untuk menyehatkan tubuh saya. Dapat pahala. Beda orang langsung mandi aja, nggak ada pahala. Itu kalau mandi wajib daftar itu harus ada niat mandi wajib. Kalau nggak diniatkan itu bukan mandi wajib. Mandi Jumat itu sunnah. Kalau mandi biasa itu tidak mesti merata seluruh badan. Mandi nggak kena kepala masalah, mungkin dingin, airnya dingin, mandi setengah badan apa-apa biasa. Mandi wajib nggak boleh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini ke apalagi yang apa namanya, yang perempuan, yang wanita, ini air harus masuk ke ke pangkal rambut ini, ke akar-akar rambutnya harus masuk. Lubang ini, kuku yang panjang, kuku harus masuk airnya. Kalau nggak sah. Itu yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Jika kita tidak tahu tentang bagaimana cara mandi wajib ini, ternyata kita selama ini berjunub. Karena tidak sah mandi wajibnya, kita berjunub selama ini. Orang berjunub tidak sah sholat. Kemanapun dia pergi dicaci maki oleh makhluk Allah.
karena dia dalam keadaan berjunub. Makanya sangat penting belajar ilmu agama. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya. Wajib mandi daripada 5 hal. Jika kita melakukan 5 hal ataupun terdapat 5 hal ini pada diri kita, maka wajib kita mandi wajib. Wajib mandi wajib. Atau mandi janabah namanya. Yang pertama minilajil hasyafatin fil farji, yaitu yang pertama sekali sebab menjadi wajib mandi janabah adalah masuknya hasyafah, kemaluan laki-laki, fil farji, ke kemaluan perempuan. Walaupun yang maksudnya hanya setengah, ini harus dibahas. Kalau nggak dibahas nggak tahu. Hukum agama ini nggak boleh disembunyi katanya. Kalau disembunyi nggak dibilang baru ini agak porno dikit nggak jelasin, nggak boleh. Memang harus jelas. Itulah ilmu agama. Kalau dibilang nanti, misalnya kita bilang masuk kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan wajib mandi. Nanti dijelas semuanya. Baru wajib mandi. Enggak. Hasyafah ujung zakar. Ujung zakar, ujung kemaluan laki-laki. Kalau ujungnya itu sudah masuk, sudah wajib mandi. Jelas. Di sini nggak ada laki-laki, perempuan semua. Nggak ada malu-malu. Ini agak tahu nanti ajarin yang di rumah. Ajarin tetangga, ajarin yang di kampung, wajib ajarin itu. Ini fikih. Anak sekolah belum kawin. Itu ada teman. Udah. Yang dimaksud hasyafah di sini adalah zakar, yaitu ujung daripada kemaluan laki-laki. Sekalipun kemaluan itu masuknya ke dalam kemaluan ada seperti manusia dan manusia, ataupun masuknya ke dalam kemaluan bahimah, binatang. Misalnya ada laki-laki, ini hukum harus jelasin. Misalnya ada laki-laki yang berkosa binatang, masuk kemaluannya ke dalam kemaluan binatang, wajib mandi janabah. Ataupun ke dalam kemaluan mayit, ada jenazah di rumah sakit dan berkosa jenazah, yang berkosa itu wajib mandi wajib. Orang ada ini hukumnya. Cuman kalau orang normal mikirnya nggak ada, tapi ada. Mungkin bidadari mungkin meninggal, diperkosa. Nah, kalau ada kejadian nggak mesti ada di kampung kita, mungkin di zaman dulu ada. Cuma kalau dipikirkan aneh mau perkosa jenazah. Bukan orang mati itu yang wajib mandi ya, tetapi hidupnya itu. Masuknya kemaluan itu baik dengan syahwat ataupun bukan syahwat. Seorang bersentuh dengan istrinya, apakah dia itu dengan syahwat atau tidak syahwat? Kalau sudah masuk kemaluannya kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Apakah kubul ataupun kubul? Apakah lewat belakang atau lewat depan? Kubul depan, dubur belakang, wajib. Gak boleh lewat dubur, haram. Masuknya itu apakah dengan sengaja ataupun lupa ataupun dengan keadaan terpaksa, sama hukumnya. Ada orang memaksa dia memasukin ini ke dalam wanitanya, wajib mandi walaupun dipaksa.
ataupun lupa tahu-tahu wajib masuk, itu juga wajib mandi. Bihailin atau bidunihi, apakah dengan ada penghalang ataupun tidak ada? Dipakai apa namanya? Pakai kabin. Sekalipun memakai penghalang, pengaman. Pengaman dimasukin itu biar tidak keluar maninya, tetap wajib. Kalau udah masuk. Itu ibu-ibu yang udah tahu bentuknya jelasin nanti pulang ke kampung-kampung. Dikirain nanti benar-benar nggak keluar mani, nggak wajib mandi dikira. Enggak, kalau udah masuk wajib. Iya, itu namanya pengaman. Yang dimaksud namanya gubernur tadi. Tetap wajib mandi. Jangan dikira pakai penghalang itu nggak wajib mandi, enggak, tetap wajib. Penyebab yang kedua yang wajib seseorang itu mandi janabah adalah khurujul mani, yaitu keluar mani. Keluar mani ini wajib mandi, tapi tidak membutuhkan wudu. Orang yang keluar mani itu wajib mandi, tapi dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mani itu mewajibkan hal yang lebih besar. Mandi itu lebih besar daripada wudu. Makanya wudunya tidak batal, tetapi dia wajib mandi. Beda mandi dengan wadi. Ada tiga yang keluar itu. Mani itu keluarnya di saat sedang syahwat. Ada ciri-cirinya. Ma'un abyad sahinu yatadaffaku ala khulujihi. Mani itu warnanya putih, sakin, kental, yatadaffu, di saat keluarnya itu terpancar. Itu namanya mani. Baunya seperti bau adonan tepung, ataupun seperti telur ayam yang putih. Itu ciri-ciri mani. Sedangkan mani itu yang keluar di muqaddimah syahwat. Syahwatnya tidak parah, sedikit. Itu keluar, yang keluar itu namanya mani. Apa misalnya dilihat ada sesuatu yang bisa membuat dia syahwat, keluarlah, itu namanya mani. Kalau mani bukan itu. Dan bentuknya itu cairan, beda dengan mani kental. Nah, itu namanya mani. Biasa orang yang bersyahwat ketika melihat sesuatu, melihat di handphone misalnya, keluar cairan, itu namanya mani. Yang ketiga wadi itu keluar apakah dia setelah kita kencing ataupun ketika mengangkat alat berat. Itu jika keluar sesuatu cairan setelah kita kencing, itu namanya wadi, ataupun setelah kita angkat alat berat. Satu hal tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi, yaitu mani. Sedangkan dua hal lagi itu adalah membatalkan wudu dan yaitu najis. Mani nggak najis. Paham? Dua hal yang keluar mani ataupun wadi itu membatalkan wudu dan najis. Kalau pada dipakaian najis, harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga, wajib seseorang itu melakukan mandi janabah adalah selepas haid. Ketika tidak ada lagi haid pada seorang perempuan, maka dia itu wajib
mandi janabah. Ya, ibu-ibu lebih paham. Masalah ini itu ada pembahasannya detail, mendalam. Itu bagus kalau ibu-ibu mau kaji lebih mendalam tentang ini. Kemudian yang keempat, daripada nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, setelah wiladah, yaitu darah yang keluar berbarengan dengan seseorang di saat melahirkan. 5 hal itu. Yang pertama, karena masuknya kemaluan perempuan atau istrinya. Yang kedua, karena keluar mani. Yang ketiga, air. Kemudian nifas, kemudian wiladah. Itu 5 hal itu jika kita alami, jika ada pada diri kita, maka wajib mandi janabah. Ada masalah penting di sini. Sebelum kita tutup, coba dengar. Seseorang mandi wajib belum merata airnya ke seluruh tubuh. Dia pakai sabun, itu belum selesai mandi wajib, masih di pertengahan, masih belum basah semuanya. Pakai sabun, gosok gigi, kemudian dia lanjut lagi. Itu nggak dihitung. Dan hati-hati jika memakai sabun itu untuk memotong niat mandi wajib atau untuk berhenti daripada mandi wajib dan niat yang baru untuk pakai sabun, nggak sah. Tetapi bagaimana juga? 2 caranya. Apakah mau pakai sabun duluan, sampo dibersihin kemudian mandi wajib, ataupun mandi wajib dulu, setelah selesai sempurna baru pakai sabun dan sampo. Itu yang bagus. Karena dikhawatirkan nanti jika memakai sabun di pertengahan mandi wajib bisa memotong niat mandi wajib. Dan jika air yang kena sabun itu berubah menjadi air, itu tidak dihitung lagi air mutlak, karena sudah bercampur dengan sabun dan sampo. Maka saran kalau mau pakai sabun di awal atau di akhir, jangan di saat mandi janabah, karena dikhawatirkan berubah air dan berpotong niat mandi wajib. Kita mulai niat itu ketika air mulai terkena kepala. Ketika kita siram air di kepala, kita niat. Tiba-tiba di pertengahan itu kita pakai sabun, itu belum selesai mandi wajibnya. Jangan kita kira nanti bersih sabun nanti sudah selesai mandi wajib. Belum. Apakah mau? Boleh pakai. Itu yang pertama. Ataupun mau mandi pakai sabun dulu, pakai sampo, udah siram, udah habis semua air sabunnya, baru mulai mandi wajib. Ataupun seperti ibu yang bilang tadi, setelah mandi wajib selesai, baru sabunin, itu boleh. Jangan mandi wajibnya belum selesai, udah pakai sabun dan sampo, karena dikhawatirkan air itu berubah bukan air mutlak lagi dan terpotong niat mandi wajib. Itu boleh. Apakah mau pakai sabun-sabun di awal sebelum mulai mandi wajib, ataupun di akhir setelah selesai mandi wajib. Begitu. Wallahu a'lam.